Ya Habibi ya Muhammad. Masih di Badrullah Berian kali baca Menyebutkan di dalam
kitab Risalah Qusyairiyah dari Imam Qusyairi menyebutkan di dalam surat berita, Sami'tu Muhammad bin Husain yaqul, aku mendengar dari Muhammad bin Husain, dia berkata, Sami'tu Abdul Abbas al-Baghdadi yaqul, aku mendengar Abdul Abbas al-Baghdadi orang Baghdad, dia berkata, Sami'tu Muhammad bin Ahmad bin Sahal yaqul, aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Sahal yaqul, ia berkata, Sami'tu Sa'id bin Usman yaqul, Sami'tu Muhammad bin Ahmad bin Sahal yaqul, aku mendengar daripada Muhammad bin Ahmad bin Sahal berkata, aku mendengar dari Sa'id bin Usman berkata, Sami'tu Zunnun al-Misri, aku mendengar dari Zunnun al-Misri yaqul, ia berkata, salah satu ada tiga min a'lamir ridha, daripada tanda-tanda orang itu ridha. Ini alamatnya. Nah, tanda-tanda daripada orang itu ridha. Pertama, tarkul ikhtiyari qabla al-qada, meninggalkan ikhtiar, meninggalkan pilihan dan usaha qabla al-qada, sebelum keputusan. Kemudian yang kedua, wa faqdul iradati ba'da al-qada, faqdan, agar kita itu menghilangkan al-mawarah, murah, kepahitan ba'da al-qada, sesudah keputusan. Biar kita ada merasa pahit dengan keputusan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, wahayajanul hubbi bi hasbil balad, hayajanul hubbi, cinta pada hayajan. Nah, jadi kita pada ketika hasbil balad, tanam ngaji sini jadi tatap cinta. Nah, pada ketika mendapatkan balad, pada perjalanan kekurangan cintanya kalau Tuhan ada, tetap berjuang. Nah, ini alamatnya kurang juga atau kita walaupun dapat meninggalkan pilihan sebelum ketetapan. Ada hendak memilih, nah, kalau memilih gini kada, apa nanti ketetapan Tuhan, padahal belum lagi ketetapan Tuhan itu terjadi dalam sini. Kalau pilihan gini kada, menerima di sini. Nah, dan tetap senantiasa cinta walaupun kita mendapat balad. Wasami'tuhu, dan aku mendengar akan beliau yang mulia berkata, Sami'tu Muhammad bin Ja'far al-Baghdadi, orang Baghdad yang mulia berkata, Sami'tu Ismail bin Muhammad as-Safar, Muhammad Safar. Nah, beliau mengatakan, yaqulu sami'tu Muhammad bin Yazid al-Mubarrid, Yazid Mubarrid, yaqul, ia berkata, qila, dikatakan, di husni li Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan bin Ali. Tadi ini tunjukkan Nabi namanya mulai pusat sampai ke kepala itu mirip benar banget Nabi. Jadi bila melihat Nabi mulai kepala ke pusat itu melihat Sayyidina Hasan, mulai pusat sampai ke betis mirip benar banget Nabi itu Sayyidina Husain al-Hasan
Hasan dan Husain bagi Nabi adalah qurratul ain, kesenangan hati Nabi. Mainan dua mata Nabi itulah sangat kecintaan Nabi. Nuruhum kalau kawkabin, cahaya mereka berdua ini namanya kawkab, bintang. Jatuh kain mereka adalah Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dikatakan kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Ina Aba Zarrin yaqul, sesungguhnya Abu Zar berkata, Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, kefakiran itu lebih aku cintai di sisiku. Aku lebih mencintai kefakiran di sisiku minal ghina, daripada kesugihan. Wasukmu ahabbu ilayya minas sihha, sukmu menjaga sekitar sakit itu lebih aku cintai, lebih ku senangi daripada sehat. Pokoknya kemudian Hasan berkata, rahimahullah Abu Zar, semoga Allah merahmati Abu Zar. Amma ana, adapun aku, ujar Siddiq, fa'aqulu, aku berkata, man ittaqala ala hasanil ikhtiyarillahi lahu, siapa yang bersungguh-sungguh kepada kebaikan dengan memilih Allah, lam yatamanna ghairal makhtarallahu azza wa jalla lahu, maka tidak akan menerima selain apa yang diputuskan oleh Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla yang ada menerima, yang akan menerima selain apa yang diputuskan oleh Allah azza wa jalla. Wa qala al-Fudail bin Iyad li Bishr al-Hafi, berkata Syekh Fudail bin Iyad li lawan si Bishr al-Hafi, ujar Fudail bin Iyad, ar-ridha abdul min az-zuhdi fid dunya, ridha ini lebih utama, lebih afdal minat zuhdi, daripada zuhud di dunia, di dalam dunia. Jadi mau perkara ridhonya ini lebih tinggi, lebih afdal kedudukannya di dunia daripada zuhud. Kenapa bisa demikian? Li'anna ridha la yatamanna fawqa manzilati, karena ridha ini la yatamanna, kadang mengharap-harapakan, kadang mengingin-inginakan fawqa manzilati, ujarnya kadang mengharap-harapakan sesuatu atas kedudukannya itu tadi. Yang kadang mengharap sesuatu atas kedudukannya, ulah ridha kadang berharap apa-apa. Nah sedangkan zuhud tadi kan, nah kedudukannya zuhud, ada kan ketetapannya, kedudukannya. Namun ridha ini kada sama sekali, ada diharapkan sama sekali untuk mendapatkan kedudukannya dari ridha itu lah. Wasu'ila Abu Usman, ditanya Abu Usman an qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ridha ba'da qada. As'aluka ridha ba'da qada. Ujar Nabi, aku memohon bagi Allah keridhaan setelah keputusan.
Aku memohon keridhaan, memohonnya. Aku memohon lawan Allah. Ya Allah, nah, lu memohon lawan pihak keridhaan sesudah keputusan. Waqala, kemudian ia berkata di antar ridha qabla al-qada ajmun adar ridha. Karena sesungguhnya ridha sebelum qada, sebelum keputusan, sebelum ketetapan, ajmun adar ridha. Ini adalah ridha yang sebujur-bujurnya. Sebujur-bujur ridha ini apa ini? Ridha sebelum ketetapan. Nah, jadi sebelum ditetapkan oleh Tuhan itu sudah ridha. Ini namanya sebujur-bujur ridha. Amunnya sudah ditetapkan, sudah terjadi dari daya itu belum lagi. Ini belum ditetapkan sudah ridha. Belum dijadikan sudah ridha. Nah ini namanya sebujur-bujur ridha. War ridha ba'dal qada wa war ridha. Sedangkan ridha sesudah qada itu adalah ridha biasa saja. Lain nang ridha sebenar-benar ridha. Kalau ridha sebenar-benar ridha, iya baru lagi ketetapan itu terjadi sudah ridha dengan Allah. سمعت الشيخ عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت عبد الله الراجي يقول سمعت أبي حسن الأنماطي يقول سمعت أحمد بن عبد الحواري يقول سمعت أبا سليمان يقول أرجو أن أكون عرفت فردا من الرضا لو أنه أجل خلق النار لكنت بذلك راضيا. وقال أبو عمر الدمشقي الرضا ارتفاع الخلق في أي حكم كان. وقال سنيد الرضا له الاختيار. وقال ابن عطاء الرضا له القلب إلى طلب اختيار الله تعالى للعبد وهو ذات التشرف. وقال غير الرضا استقبال الأحكام بالفهم. وقال الحاسب الرضا سقوط القلب تحت الأداء الأحكام. وقال النور الرضا سرور القلب بنور القدر. سمعت محمد بن حسين يقول سمعت أبا الحسين الفارسي يقول سمعت خير جريري يقول مر يمين فضلك رفع الله تعالى فوق آياته. وسمعت يقول سمعت أحمد بن علي يقول سمعت الحسين العلوي يقول قال أبو تراب الأخشبي ليس ينال الرضا بل للدنيا في قلبه انفلال. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Syekh Abdul Rahman As-Sulaimi yaqul sami'tu Abdullah Al-Wadi aku mendengar Abdullah Al-Wadi berkata sami'tu Ibn Abi Hasan Al-Anmati. Kemudian yaqul ia berkata sami'tu Ahmad bin Abi Al-Hawari yaqul ia berkata aku mendengar Abu Sulaiman yaqul ia berkata arju an akuna araftu tarfan min ar-ridha. Aku mendengar Abu Sulaiman berkata arju aku berharap ayakuna araftu tarfan min ar-ridha. Mujahidin aku ini mampu kalah. Aku berharap aku bisa waktu mengetahui aku tarafan meter lebar ujung daripada ridha. Nah, aku berharap mujahidin aku kalah mengetahui ujung ridha itu nanti mampak. Ujung-ujung ridha itu kayak ujungan ridha itu kayak akhir ujung daripada ridha. Lau annahu mudakhilan nar. Nah, andai Allah Ta'ala nih, nah, adakhilan ini memasukkan aku
an-nara dalam neraka. Nah, lakun tu bisa dikawatian. Nah, maka aku tatap hajar itu. Nah, itu tadi. Nah, andai di sini Allah yang memasukkan aku ke dalam neraka, aku tatap hajar itu. Kalau kamu kan memasukkan Allah ke neraka, hajar itu ada. Qala Umar ad-Damaski ar-ridha, berkata Umar ad-Damaski ridha nang itu bersidin irtifa'ul juz'i bi ayyi hukmin kana, yaitu menghilangkan napujir kita menghilangkan kalau kasar. Nah, bi ayyi hukmin kana, menghilangkan kalau kasar nang di mana aja hukum itu berlaku, mana aja itu berlaku. Nah, kalinya nanti berdua kita aja. Nah, waktu kita berjalan ke tempat lain, hukum Allah itu berlaku. Ada kalau kasar. Nah. Kemudian pulang qala Junaid, berkata Imam Junaid al-Baghdadi al-Ridha Rabbul Ikhtiyar. Nama Ridha itu menghilangkan usaha, menghilangkan usaha ikhtiar, menghilangkan ini nih. Nah, angkat jadi kita menghilangkan ini, angkat ikhtiar, menghilangkan usaha ikhtiar. Ada lagi usaha ikhtiar Ridha di sini. Kalau Ibnu Atta, berkata Ibnu Atta, ar-ridha itu najrul qalbi, melihatnya hati ila apa? Ila qadimi ikhtiyarillahi ta'ala lil 'abdi, kepada kadimnya. Nah, menjadi kita lawasnya apa? Ikhtiar, pilihan Allah Ta'ala lawan si hamba. Nah, jadi nama ridha itu hati ini memandang kepada lamanya pilihan Allah kepada hamba. Sudah didahului oleh pilihan sidin. Nah, wa tarku sukti, dan yaitu nampak tarku sukti, meninggalkan sukti. Nah, marah. Nah, jangan gerutu. Nah, ini hati itu sudah melihat bahwasanya sudah terdahulu dari sononya, menjadi bahasa kita tuh kemauan Tuhan. Ikhtiarullah telah sudah dari sononya, sudah ikhtiarnya Allah, pilihan Allah lawan di kita. Nah, jangan lagi menggerutu. Nah, jangan lagi kata-kata itu, jangan lagi saring. Sukti itu kan Syekh Huwain berkata ar-ridha istiqbalul ahkamil farabil farhi. Nah, istiqbal itu bahasa kitanya menerima hukum dengan farhi, dengan senang hati. Apa jangan dihukum akan Tuhan, senang hati. Itu namanya ridha. Ini menurut Huwain. Kemudian wakalat muhasibi. Nah, Syekh Muhasibi berkata ridha itu jadi sini kenapa? Sukunul qalbi tahta majariyal ahkam. Bahasa kita tuh jadinya sukun, tenang, bulat. Tuh tenangnya hati nih, bulatnya hati. Nah, tahta majariyal ahkam, di bawah tempat-tempat berlakunya hukum. Wakalat Muri, dan berkata ar-ridha, ridha itu sururul qalbi bimurril qada, senangnya hati bimurril qada, dengan menerima pahitnya keputusan Allah. Surur hati, sururul qalbi, hati itu senang aja dengan menerima pahitnya qada Tuhan, ketetapan Tuhan awan sidin. Nah, bilanya nangkain ini. Nah, senang aja hati menerima kepahitan dari Tuhan. Nah, kepahitan qada Tuhan dalam surah. Nah, itu gambarannya. Sampai itu Muhammad bin Husain yaqul, sampai itu Muhammad Husain al-Farisi yaqul, ia berkata sampai itu Julairi yaqul. Nah, Syekh Julairi ia berkata man radiya bidunil qadri, man radiya bidunil qadrihi,
Siapa yang ridha tanpa kadar, tanpa batas. Jadi bahasa kita. Siapa yang ridha kada batas, apa? Rafa'allahu ta'ala fawqa ghayatih. Allah akan mengangkat derajat orang ini fawqa ghayatih, di luar batas juga. Pokoknya siapa yang ridha tanpa batas, Allah angkat derajat orang ini pun di luar batas. Punya batas saja ridha, batas juga Allah angkat derajatnya. Tapi bila orang ini ridha dengan takdir Allah, kada batas, kada ada batasan, nah maka Allah pun angkat derajat orang ini tanpa batas. Sami'tuhu yaqul, dan aku mendengar dia pun berkata, Sami'tu Ahmad bin Ali yaqul, aku mendengar Ahmad bin Ali ia berkata, Sami'tu Hasan bin Alawiyah, nah yaqul ia berkata, qala Abu Turab, berkata Abu Turab, bapaknya tanah, Abu Turab, laisa yanalul ridha, seluruhnya seberataan laisa, tidak akan mendapat. Nah, seseorang nih pada akan dapat, nah panang dapat ridha itu. Seseorang tidak akan menemukan ridha. Man lid dunya fi qalbihi miqdarun. Nah, siapa yang ada di hatinya sejarah aja secuil daripada dunia. Ingat akadnya ini. Pahami bujur-bujur nak kaya. Nah, mereka anak-anak ini bagus sebentar makanya mereka ya bernikah ini nah biasakan di hati itu jangan lagi badak dunia. Muninya badak dunia sakadar debu gitu di hatinya ada dunia, maka Mujar Sidin tidak akan dapat keridhaan ikam. Makam kedudukan ridha ikam itu ada dapat, ikam itu kada jadi orang ridha, di hati ikam masih ada kadar dunia sedikit saja. Nah, sedikit saja dunia ada di hati, kata bakal ridha, maka dia sebujur. Maka dia sebujur bila di hati ini nah, ada sayang lawan dunia. Nah, ada bakal ridha, coba aja. Nah, karena kita rasa diisi di hati kita ini ada apa? Ada di hati ini dunia, duit ada di dunia, kadar juga duit-duitnya hilang, ya kan? Bini itu ada di hati, dunia itu ngarannya, matinya kadar itu gua. Anak tuh ada di hati, matinya kadar itu gua. Kenapa? Dunia ada di hatinya, pangkatnya ada di hati, jabatannya ada di hati. Nah, pas hilang ada bakal ridha. Paham? Baju itu naik kamu sayang mengantar baju, arti sayang itu berarti kamu antar baju itu di hati sudah. Nah, mengantar baju sudah di sini nah. Nah, kendaraan kamu sayang kalau kendaraan berarti kamu sudah mengantar kendaraan di hati kamu. Rusak kendaraannya kamu, kadar itu kamu. Kenapa? Karena di hati kamu ada sudah dunia ini. Seapa ada dunia di hatimu, itulah engkau pada ridha akan dunia itu. Jadi kawai milah-milah lah. Nah, mun pacang manyangsara akan mundani kadang undang-undang di hati ini. Udah keluarkan pada hati unda. Ngarana keluar pada hati kada ada di hati, mau li sakit hati. Mau li kada ridha, kada mau kada ridha. Nah, dunia itu Nabi jadi anak di hati, saya itulah ikam itu pada tidak akan ada keridhaan di hati berat ridha. Nah, cuma belajar ya, ngarang ridha kan bahwa sudah ada penghujung. Nah, ada penghujung. Jadi orang itu kadang mendapat, kadang mencapai ridha kalau di hatinya masih ada kaduniawiyahan di hati. Nah, kita aja lagi manfaat hidup ini lah. Kenapa orang itu pemalar? Dikarenakan duitnya ada di hatinya, tapi pemalar. Nya kan dari itu tak keluar duitnya.
Ya kan? Orang tuh jadi engket, orang tuh jadi bakhil karenanya merasa ampunnya, kada merasa ampun Tuhan, ini antak di hatinya. Ngapa engket berajut? Tuh engket berajut. Amun hamba, amun inya menerima, beri belum nerima bapak. Tapi mau perkara seorang mengatakan ada mau, kenapa? Inya antak di hatinya dunia. Makanya Nabi kan bersabda, Nabi itu berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa ahli miskinan. Ya Allah, jadikan diri ulun miskin, jadikan keluarga Muhammad miskin. Nabi berdoa gitu. Ada yang kita sugih kan di sini, nanti kita miskin. Mau kada beisi dapat diberiakan, kada beisi lagi miskin itu sugi. Itu nang sugi. Nang sugi itu nang kada ada dunia di hatinya tuh sugi. Makanya kita berdoa Allah ini behala lika ya Allah cukupi ulun dengan halal. Cukup dengan halal itu sudah sugi kurang lebih. Akhbarana Syekh Abdul Rahman As-Sulaimi qala akhbarana Abu Amr bin Hamdan qala hadatsana Abdullah bin Sulaiman. Apa? Salmiyah. Qala hadatsana Bishr bin Hakim, Bishr ibn Hakim. Qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Yazid bin Hab an Muhammad bin Ibrahim an Amir bin Sa'id an Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas ibn Abdul Muttalib qala paman Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Seseorang itu akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, man radiya billahi rabba. Orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, dibalik ulang artinya. Orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Allah yang Rabb, Allah yang mengatur hidupnya, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mengatur segala-galanya. Siapa yang ridha sebagai hamba Tuhan, sebagai hambanya yang beriman lawan Tuhan yang mengatur sekalian alam, maka orang ini ujar Nabi akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Wakila dikatakan, kata Pak Umar bin Khattab menulis surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Abi Musa As'ari, kepada Abi Musa Al-As'ari. Amma ba'du, ujar Sayyidina Umar, adapun daripada itu, fa innal khaira kullahu birridha, sesungguhnya kebaikan itu wahai Abi Musa Al-As'ari, terletak sabarataan di dalam keridhaan. Samuan kebaikan andaknya di keridhaan. Bila nyata ridha, ada jadi baik, jadi buruk. Samuan kebaikan andaknya di keridhaan, diridha. Fa in istata'ta antarni, apabila ikam kawa wahai wahai Abi Musa Al-As'ari, tarni, maka jadilah ikam kurang ridha. Wa illa fasbir, amun ikam kada kawa jadilah ikam kurang sabar. Bila ikam kada kawa jadi orang ridha, jadi orang sabar. Itu pasahnya Sayyidina Umar lawan Abi Musa Al-As'ari. Jadi punya kada kawa ridha, sabar barang. Punya kada kawa sabar, mana nih? Jadi samuaan kunci kebaikan, sabarataan
kebaikan itu anaknya di keridhaan. Jadi kalau ada ridha, ada akan dapat kebaikan. Wakilah dikatakan, innal arwatal gulam wabbah gulamnya, wabbatul gulamnya, batal layla, sidin ujar kita batal laylatan, menghabiskan malam nih. Nah, menghabiskan malam sidin. Nah, kalau menghabiskan malam artinya malam sidin itu ada guling sidin. Nah, karena sidin habiskan malam sidin tadi. Nah, yaqulu ila subuhi. Nah, sidin menghabiskan malam sidin tadi dengan berucap sampai ke subuh. Ucapan sidin kayak aja deh. Nah, in tu'adzib, jika engkau ma'azab ulun wahai Tuhan, fa'ana laka muhibbun, ulun tatap cinta lawan pian. Ini angun pian tuh ma'azab ulun aja, tatap ulun cinta lawan pian. Wa in tarhamni, apabila pian mencintai ulun, mengasihi ulun. Nah, mun pian nih mengasihi ulun, fa'ana laka muhibbun, ulun tatap cinta lawan pian. Pian ma'azab ulun tetap cinta. Pian mengasihi ulun tetap cinta. Sampai itu Ustaz Abu Ali Abdaqaq rahimahullah yaqul, aku mendengar Ustaz Abu Ali Abdaqaq rahimahullah, semoga Allah merahmati akan beliau, dia berkata, al-insanu manusia itu ibarat dengan apa? Tembikar. Nah, tembikar itu dibuat dari tanah halal. Nah, manusia itu ibarat tembikar jadi. Walaysa bi hasbin minal khatari ma yu'aridu fihi hukm al-haqqillah ta'ala. Nah, jadi nangaran tembikar itu di sini laisa tidak bagi si tembikar. Nah, apa bagi tembikar? Bagi tanah tadi minal khatar, daripada mempunyai kemauan kehendak ma yu'aridu fihi hukm al-haqqillah ta'ala. Nah, kadang-kadang mempunyai pemikiran dari bahasa kita, kadang-kadang mempunyai perasaan yang menentang akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tembikar. Manusia itu kayak tembikar. Mau jadi kita nampak kayak gumbang. Pada banyu nang terbuat dari tanah. Tuh kadang-kadang kemauan apa-apa, kadang-kadang pilihan apa-apa nak dibuat di banyu akur, nak dibuat di mandai akur, nak dibuat di apa lagi jarok akur, nak dibuati batu akur, dibuati dengan apa aja akur terus, ada pilihan. Nah, menerima terus. Nah, kayak itu tak. Nah, lalu pulang di sini. Kemudian wakala Abu Usman Al-Hairi, berkata Abu Usman Al-Hairi, mundu arba'ina sanatan, semenjak 40 tahun ma'aqamanallahu azza wa jalla. Nah, adalah Allah Ta'ala mandiriakan lawan dia kok fi halin kok Tuhan mah ada akan keadaan lawan dia kok 40 tahun aku kada pernah kata katujuh. Aku kada pernah kata katujuh. Sanang terus aku. 40 tahun Tuhan mah ada akan nah mandiriakan lawan dia kok tentang hal keadaan lawan dia kok. Pakare itu lalu aku kada katujuh. Nah, wa mengkalani ila ghair mus kada pernah aku kada menyenanginya. Sampai itu Ustaz Abu Ali Abdaqaq rahimahullah alaihi yaqul, wa dabarajulun ala abdin lahu. Ada kisahnya galaba Sarik, seorang laki-laki, ujar-ujar bahasa kita. Ada situan nih Sarik ala abdin lawan hambanya wan budaknya lahu. Nah, pas tasfa'al abdu maka minta tolong si budak tadi ila sayyidi insanan, kepada penghulunya berada manusia, ujar bahasa kita tuh. Nah, ada saya budak lalakian disariki oleh tuannya. Lalu ma'adue minta tolong si budak nanti sariki tadi. Lawan siapa? Lawan tuan sekalian manusia. Nah, fa'afanhu. Lalu si budak tadi dimaafi olehnya. Fa'akhadal abdu yabki. Tetap aja sekalinya si hamba tadi menangis. Faqala Syafi'i, lalu berucap yang memberi pertolongan tadi, di mata beki, kenapa ikan menangis wahai budak? Wakan afanka itu sudah dimaafi oleh tuan ikan. Faqala sayyidu, lalu si tuannya tadi berkata, si tuan si hamba tadi, nah innahu yatlubur ridha, inya menangis itu karena bapak hendak menuntut ridha lawan dia kok. Nah, wala sabila lahu ilaih, kada ada jalan kepadanya aja kayak ini menggerong aja. Nah,
anak minta ridai. Nah, Fa'in apa yang pilih aja. Nah, sesungguhnya aku menangis itu karenanya. Iyalah, jadi si hamba tadi menangis karena ada ridha dari tuannya. Kemudian babul ubudiyah, ini bab ubudiyah. Nah, ubudiyah Allah azza wa jalla wa Allah azza wa jalla wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Nah, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, ibadahilah Tuhan engkau hatta yatiyakal yaqin, sehingga datang kepada engkau keyakinan. Kenapa? Datang mati. Jangan berlebihan mengabdi kepada Allah kecuali mati. Akhbarana Abdul Hasan Al-Ahwazi, berkata kepada Abu Hasan Al-Ahwazi, qala ia berkata, akhbarana Ahmad bin Ubaid As-Saffar, qala haddatsana Ubaid Ibnu Syarif, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Malik an nafsih Ubaid bin Abdurrahman an Hafsin ibn Asim ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan manusia, yuzilluhumullahu fi zillih, nah Allah berikan naungan kepadanya, nah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, nah tidak ada naungan di hari kiamat kena kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, imamun adilun, imam nang adil, wa syabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda nang hatinya terpaut senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua adalah nang ketiganya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, ada laki-laki nang hatinya tergantung tahubung senantiasa bil masjid, dengan masjid. Nah, maka jadi bila kamu mulai kekanak-kanaknya sudah dikit-dikit hati anak masjid, dikit-dikit hati anak masjid, anak beribadah aja siang malam, nah beribadah siang malam beribadah. Nah apa nanti gawi bayang duha, apa nanti gawi sembahyang tahajud, apa nanti gawi sembahyang hajat, apa nanti gawi sembahyang taubat, apa nanti gawi sembahyang istikharah. Nah selain daripada sembahyang dia, nah mau misalnya nih. Nah, ini seorang pemuda nang hatinya tapaut dengan masjid, pukungan dengan masjid aja terus. Innama ya'muru masajid Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu, nah itulah orang-orang nang fa'innahum, mereka itulah orang-orang nang hatinya takwa. Min taqwalku qulub, cirinya orang hatinya takwa itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi masjid nakai, nah dijadikan tempat beribadah. Nah, jangan dijadikan tempat bermainan, bergayaan, kada boleh. Kita tulisin nakai sini, nah tulisi benali, boleh jaga ini. Nah, man takallama fil masjid, takallama dunia. Siapa yang berpandir pemandiran dunia di dalam masjid, ahbatallahu arba'ina sana. Allah akan runtuhkan amal ibadahnya 40 tahun. Tulis itu tuh bagus saja. Nah, memadahkan hadis ini gaib tersalah aja. Penting ini jadi peringatan tazkirah, peringatan bagus tuh tulis di mana. Jadi bila yang tak baca itu takutan dua dengan ancaman Nabi. Siapa yang berpandir dalam masjid, pemandiran dunia, hari pemandiran dunia, kada ada hubungannya untuk akhirat. Nah, berpandir berdagang di masjid dua. Nah, berpandir main bola di masjid dua. Nah, apa lagi? Nah, berpandir bisnis di masjid dua. Mandir kebun sawit di masjid dua. Memandir sarang walid di masjid dua. Memandir pengunjung di masjid dua. Berarti ada nang pindiknya dunia itu. Nah ini rontok ibadahnya. Ini anak pandiran masalah dunia, keluar dari masjid, duduk di luar aja bergeser, sudah puas masuk karena masjid rumah Allah. Nih
orang nama didikasikan dirinya untuk beribadah aja. Ada pemuda yang hatinya tergantung lawan masjid aja. Hatinya itu nang digandang itu masjid. Ada pang pasar, ada mainan, ada nang gandang masjid. Nah, kemudian apa lagi? Bila bayar boleh ke rumah, idza kharaja minhu, apabila keluar dari masjid tadi hatta yauda ilaih. Kayak kepikiran punya apabila belum tadi boleh ke masjid saja. Nah, warajulani, ada pulang dua orang laki-laki. Tadi sih laki-laki, ada ini dua orang laki-laki. Rajulun, rijalun. Jadi berarti rajulani dua orang laki-laki. Tahabba fillah, dua orang laki-laki ini nambah si cintaan, nambah sayangan karena Allah Ta'ala. Nah, si Alwan si B bercintaan, kenapa bisa sayangan? Sayang karena Allah. Istima'an ala dzalika wa tafarraqan ala dzalika. Inya berkumpul atas nang demikian. Berkumpul inya laki-laki nang satu dengan nang sakikum tadi karena cinta kepada Allah, berpisah pun karena cinta lawan Allah. Nah ini kena dapat naungan di akhirat. Nah kemudian apa pulang? Warajulun zikrullah, ada laki-laki yang berzikir kepada Allah khalian fafadat ainahu. Laki-laki ini berzikir sunanganan, bersembunyian di tengah sunyi. Fafadat ainahu, lalu mengalir banyu matanya. Gerebakan banyu matanya dan berzikirnya. Nah, warajulun da'anhum ra'atun zatu hasbin wa jamalin faqala. Ada pula laki yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaitu lelaki nang da'athu imra'atun, membawai babinian dia kai zatu hasabin wa jamalin. Oh, mah babinian cantik banget, bungas benar, sengok, aduh potong, menggairahkan, apalagi sambatin itu hari hujan ini mau menggenang babinian bungas. Nah, ini babinian. Ada lelaki yang hendak tujuh benar jalan mamu ini, hendak tujuh benar lawan suara ini, hendak tujuh benar lawan akhlak budi pekerti ini. Di bawahnya, ayo kita dengan perjalanan ke taman situ. Nah, ayo kita perjalanan ke Banjarbaru. Ayo kita perjalanan, pokoknya jauh pada hari ini, pada hari ini taman berdua. Oh iya, jauh, berbicara ke jauh. Ini misalnya ada lelaki yang pemuda pada sekolahnya masih untuk ilmu di pesantren, ukiah, kiking, suara baik, salawat bagus, mengaji bagus, khusyuk orangnya, ibadah. Hanya ada beginian bungas. Nak tujuh benar lawan nyawa namanya. Nak tujuh benar lawan kami santri. Muslimnya tinggal ini, walaupun wajah pada terlapitan, pada terlalu lemas, tapi dengan akhlak yang lemas maka menjadi tampan tak wajah. Aku ketujuh kita, I love you. Mau kayak lagi aja sih nang pemuda nang nanti mau, ada ini dikasih mau kan ini, aja deh, kita ditawarinya, sampai ditawarinya untuk berhubungan intim, ayo kita aja, setar dengan ngeces itu aja, ada apa si pemuda tadi, nah. Ences kan apa? Ada mau tuh Pak? Ini takutan lawan Allah. Nah, jadi begini dua luasnya. Nah, ujar akan sono jauh. Napa jadi cacingan dia masalah itu? Cacingan karena itu maksudnya tak? Napa tuh berat? Nah, napa Haji Isam napa artinya tak? Pak Hakim, apa artinya Pak Hakim? Cacingan jadi orang itu kita artinya bukan. Artinya barang baik, ya kan? Barang bagus, lebih cantik. Mak dibawainnya, orang tuh akuinya tuh cantik, nya tuh mempesona, nya tuh memikat, itu indah bungas dibawainnya.
Ada. Aku takut dengan murka Allah. Kadang mau jadi gue binian kayak ini. Nah, sampai dimatinya lampu, matinya lampu. Oh, tatapnya keluar jalan-jalan. Sakingnya kada hendak melakukan durhaka kepada Allah. Nah, ini orang nak kayak ini kena mati hanya dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Nah, ini akhafullah. Qala ujar si laki-laki tadi, ini akhafullah taala, aku takutkan nama Allah taala. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, kata tujuh. Wa rajulun, ada laki-laki tasaddaqa bi sadaqatin, ia bersedekah dengan satu sedekah, fa'akhfaha, lalu ia menyembunyikan sedekahnya tadi, hatta ta'lama shimaluhu, sehingga tangan kirinya kada tahu. Nah, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan, yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi ada salah satu amal menjadi Nabi, nama hapuskan dosa. Hapuskan dosa. Hatta itu dosa berzina. Yang ada kisah berilah ada satu riwayat zaman dahulu ujian Nabi. Ada seorang laki-laki Bani Israel beribadahnya 60 tahun. 60 tahun lagi main ibadah. Ada satu mata 60 tahun. Khalwat di satu tempat nang tidak ada kemaksiatan di situ. Arti khalwat itu tempat nang inya beribadah di dalam Allah Taala. 60 tahun kada babihan. Suatu ketika inya keluar pada tempat khalwat ibadahnya tadi. Hendak apa? Hendak menukar roti, menukar makanan. Di pertengahan jalan tak tahu kebinian nang bahenol tadi dengan buhay tadi. Nang semok tadi. Oh, nang tari pisan liur melihat orang terkurung 60 tahun, terlihat barang bagus, titikan liur. Ditawari oleh si bebinian tadi, anak aja. Nah, bapak lagi 60 tahun terpandang. Jangan kan 60 tahun, ini kan 40 hari, jadi pandang bini. Ini jadi benar ya. Berzina, mandang bini habis habis nifas, memelihara pusat. Salah-salah ambil mie langsung 3 bungkus. Nah kan 40 tuh, mie itu sedos. Ya sehari sebungkus makan. Dia 40 hari kan udah. Lalu saya hitung kalender berjurit dari mie aja kan. Muka anda kan sudah sekali 3 mampu apa sehari. Lalu taruh laju maka tahun ditaruh sebenarnya. Tapi sudah kan tuh nang begini tuh. Nang hanya 40 hari kemarin. Itu menurut kebiasaan tuh 40 hari. Memang ada juga terlaju pada itu, adanya terlandung pada itu. Ini yang benar-benar itu nggak bisa saja. Kuliah ya musim hujan ini kan tadi dihitung. Nah, lalu ketemu beginian nang bumas tadi tawarinya ditutoinya. Maka 60 tahun lu lagi main. Oma Indra Haji siapa? Paning kepala ya Allah. Maka di tempat nang khalwat tempat sunyi ibadah. Oma kalau barang tadi lihat barang Pak. Ini nukar roti ini sudah benar ya. Nukar roti ini sudah. Cakanya baru kira-kira habis duitnya tak kasih tahu. Nah, tatukan sudah roti ini. Nah, kalau tadi ada beginian tadi. Nah, kalau anda bayar tadi. Nah, lalu tagawi umat bertagawi tadi menyasar umat. Jadinya nah lalu dalam kesedihan hatinya nih sambil membawa roti tadi jalan
Lalu tadi ada orang fakir, orang susah. Guru bener ya, orang susah, sangat membutuhkan makan, sangat membutuhkan makan. Ini ngarannya amalan nang menghapuskan dosa juga. Bahkan ini bisa lebih cepat daripada istighfar. Memberi makan orang lain. Lalu Pak melihat orang kelaparan tadi, kelaparan kayak katanya, makan. Makanya nih masjid mandi wajib kan belum? Mbaknya mandi wajibnya belum? Ujungnya roti tadi, berhubung dari beliau. Mbak di ujungnya roti tadi makan ikan. Padahal seorang fardu juga nih, cuma orangnya lebih memerlukan. Nah ini perbuatan baik. Nah, memberi makan. Nah, kada ada embel-embel. Munnya ada embel-embel itu kada sempurna perbuatan baiknya. Ini bisa kada menggunakan masih menurut ulun aja Pak. Nah ada embel-embel itu kayak ini disarbani orang misalnya. Ayo datang ke rumah dapat petahdir. Nah, punya enggak mau. Awalnya la ilaha illallah la ilaha. Hubungi dia untuk orang. Contoh, baca doa, dua hal. Tolong disuruh kayak makanan nasi. Berarti ada embel-embel kalau tidak. Nah kada ada embel-embel itu kayak di sini nah. Wujudan kayak susah berarti. Ikam misalnya tak beri makannya orang. Kada ada embel-embel kalau mau minta doakan nantinya, minta bacakan tahlil nantinya kada. Pokoknya ikam asal makan, kau sekolah, tak. Antarin badas dari uang. Tadi duitnya, nah aku beri makan yang anak-anak, kada. Aku kada nak minta dulu bacakan dua hal, nak baca dua jaman, baca kada. Itu ngarannya memberi makan. Yang artinya kada bembel. Ingat kan bembel. Mbak dibalik itu kalau ada ini, kalau mau doakan aku lah, mudah Allah mampuni dosaku nah. Hanya itu betul tadi kada. Ranai belum memberi itu dah. Jauh. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mewahyukan lawan nabinya, "Hai nabiku, aku katakan kepada engkau, sampaikan kepadanya, ibadah ini 60 tahun tadi hangus dengan sekalinya berzina. Sekali itu berzina, 60 tahun beribadah tanpa dosa, hangus. Harapnya bisa berzina. Padahal kan lawan hamba itu nambah ibadah 60 tahun ada beampihan tanpa maksiat di situ, hangus dengan sekalinya berzina. Tapi aku ampuni dosanya berzina karena ingin memberi makan lawan orang lain tanpa pamrih. Ini ibadah paling haram itu. Maka kami hendak berbuat baik lawan orang itu jangan baik-baik. Kalau pun anak tadi lah, dua anak lebih sugih lah, jangan usah, kada usah. Betahlil, berpahala juga, cuma bisa ada marut tokakan kedosa dia. Nah marut tokakan kedosa dia, kayak tadi beri makan tanpa ada pamrih, tanpa ada embel-embel. Kalau malapahi orang dulu, hanya orang diberi makan kada, beri makan aja. Kadang nak melihat orang apa? Hanya semata karena Allah. Ujar Allah Ta'ala sampaikan lawan kekasih kuning itu 60 tahun ibadahnya itu habis pahalanya dengan sekalinya berzina. Tetapi aku ampuni dosa zinanya karena dia memberi makan orang yang membutuhkan. Sekali juga. Ini hebatnya orang nampak orang hebatnya nanti. Kadang orang ahli ibadah itu kalah. Jadi manusia itu lain-lain diberi Allah majian, kelebihan-kelebihan. Mungkin orang yang saleh nangka ini diberi kelebihan oleh Allah dalam ibadahnya. Nang saya kalau tapi saleh, tetapi apa? Pamurah, panulung, pemberi, kemudian. Ini kata saleh kada. Nah, nang wajibnya aja, nang sunnahnya apa? Bilang cuma orang pemberian, panulungan. Dan kadang harap nampak apa dari pemberian tadi? Aku jauh, kalau kita sampai, kita punya orang kada.
semata-mata kadang menyusahkan orang ketikanya. Kan di Al-Quran itu la tubtilu sadaqah, jangan ikan batalkan pahala sedekah itu dengan manni wal azab, dengan menyakitkan hati orang yang menerima, itu merontok pahalanya. Sampai nangka ini adalah, jadi kita mengerti paham hidup kita ini ibadah aja. Wallahu alam bishawab. Bacaan dulu. Bagaimana sudah bikin apa? Biasa aja nangkanya anak satu. Lah untuk ilmu apa? Kayak tapi dapat berkat. Dan ada aja tuh manfaat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa abadana bi asrarihi wa hidayatihi. Libas pakaian. Satu, libas artinya pakaian. Manusia itu sangat memerlukan pakaian. Mereka berhiasi diri dengan pakaian, dari pakaian dengan harga yang mahal. Dua, al-iman wal yadu wal libas wal taqwa. Iman bertelanjang dan pakaian iman ialah taqwa. La iman liman la haya lahu. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak malu. Tidak ada harganya bagi yang tidak sopan. Tiga, bagi mereka yang muslim ada tiga pakaian. Pertama pakaian, kedua pakaian hakikat, dan ketiga pakaian ma'rifat. Pertama pakaian syariat. Satu, pakaian syariat pekerjaan hari-hari adalah mengamalkan syariat Allah dan syariat Rasulullah. Dua, syariat Tuhan ialah perintah dari Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Tiga, syariat Rasul. Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan perintah Tuhan, Nabi taat dengan yang diperintahkan. Empat, kita umatnya mengikut Nabi kita hidupkan syariat Nabi, kita kerjakan apa yang dikerjakan Nabi, insyaAllah mendapatkan syafaatnya. Tanpa syafaat Nabi tidak mungkin memperoleh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima, jika tidak mengamalkan syariat Tuhan dan syariat Nabi, jauh dari syafaat Nabi dan jauh dari rahmat Allah. Enam, firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya kamu mencintai Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Allah pengampun dan lagi kasih sayang. Ayat ini menerangkan jika ingin dikasihi Allah, hidupkanlah sunnah Nabi, Allah akan mengasihi dan Allah ampuni dosa-dosa. Tujuh, pakaian kita pada syariat mengerjakan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami, ampuni dosa anak cucu kami, ampuni dosa murid-murid kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan kami menjadi hamba-Hamba yang beriman kepadamu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan kami menjadi umat Nabi Engkau Muhammad SAW. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mewujudkan kami, Engkau telah menghidupkan kami, dan Engkau telah mencukupi akan rezeki kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-Hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu, pandai bersyukur atas apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan jadikan kami menjadi hamba-Hamba-Mu yang ridha dengan ketetapan-Mu. Ya Allah, begitu banyak dosa dan kesalahan kami, dosa dan kehilapan kami, serta begitu banyak keaiban dan kejelekan kami. Dengan rahmat-Mu Engkau tutupi akan keaiban kami. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami,
dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, selamatkan kami di negeri dunia ini, selamatkan kami di negeri akhirat. Matikan kami ya Allah pada dalam keadaan husnul khatimah bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Allahul kafi rabbul kafi qasadana kafi wa jalana kafi kulli kafi rabbana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbuna Ya